Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kita sholatkan anak kita bareng-bareng. Kenapa sih kamu bisa setabah itu? Sekuat apapun aku mencoba untuk tetap tabah, hatiku tetap tidak kuat melihatnya. Anakku, aku akan sangat merindukan. Semoga selama ini aku sudah menjadi ayah yang baik untukmu. Hebate wong wedok sing wis kadung lara ati, gek wis mati rasa tenan. Meneng kaya wong trauma, tapi sekali bergerak mematikan semua orang direspon tanpa melibatkan suatu perasaan apapun. Prak lempoh kowe. Wong lanang kok romansa aku. Paham? Terima kasih teman-teman. Salam hijau, semangat terus untuk menanam. Nah, teman-teman, ini adalah alpukat jenis alpukat aligator yang usianya sudah 3 tahun 2 bulan. Ini adalah buah kedua. Teman-teman bisa melihat kelebatannya, buahnya. Jadi kelebatan buah itu juga harus diatur dengan pola-pola khusus. Salah satunya adalah ada pemberian pupuk NPK, ada pemberian pupuk FKP, dan juga ada vitamin-vitamin yang harus disematkan. Nah, untuk itu, daripada tanaman ini Dikasih tugas nulis bahasa Arab atau bahasa Cina, tapi keyboardnya bahasa Indonesia. Nggak hafal letak hurufnya di mana. Solusinya adalah menampilkan keyboard di layar laptop atau PC. Gimana caranya? Ini dia caranya. Klik search, kalian ketik aja keyboard. Lalu klik on screen keyboard dan lihat hasilnya. Nah, jadi tahu kan letak huruf yang akan kita ketik walaupun nggak hafal keyboardnya. Save dan share ke teman-teman kalian, barangkali mereka butuh video ini. Gambare bisa mabuk dadi wong urip ngejanani sambayang. peringatan, Bu Rosa datang. Harus datang. Akhirnya pergi juga. Klien sepenting ini kok kalian gak senang? Itu karena kamu gak lihat kalau dia lepas masker. Karyawan baru, sana buatin kopi. Oke, baik. Pergi sana. Gimana sih kalian? Ibuku kan udah bilang jangan ubah makeupnya. Bagusin rambutnya aja. Gak profesional deh. Aku datang anterin kopi. Taruh sana. Ini kopimu. Terima kasih. Bu Rosa, aku udah nemu makeup yang cocok buat kamu. Pergi. Oke. Tapi Bu Rosa, Kalau tahu bakal ditolak, tapi kenapa kalian masih pengen ganti look make upnya? Karena cewek itu serem banget, tiap hari pakai look itu. Tapi perusahaan dia masuk 500 besar dunia. Tapi belum pernah sih lihat muka dia tanpa make up. ayo buruan meeting. Yuk, buruan. Bu Rosa tiap hari keluar pakai look makeup ini. Ini bakal bikin kalian kaget. Aku tiru deh. Kamu ngapain? Peringatan. Kalau kamu berkunjung ke rumah mertua ataupun calon mertua, ketemu keluarganya, ya kalau ada makanan yang dihidangkan kita nggak suka gimana ya kak? Dengerin, kamu harus bilang kalau nggak suka, kalau suka. Tapi bilangnya yang sopan gitu. Karena orang tua itu, ya kalau misalkan kamu bilang kamu suka, padahal kamu nggak suka, entah dikasih lagi, kamu ntar jadi tersiksa sendiri, ya. Jadi malah kamu ntar nggak enjoy makannya.
Yang jelas kalau kamu emang malu, kamu bilanglah ke suami atau ke pacar kamu gitu ya. Jadi kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka. Kayak contohnya di sini, ini kan kue beras, aku nggak terlalu suka nih kue beras. Nah, kue beras ini aku bilang aku nggak terlalu suka gitu kan. Jadi nggak dikasih lagi, malah dipinggir-pinggirin kayak tahu gitu-gitu. Jadi memang kayak gini ya. Terus yang aku suka tuh apa? Jadi kalau di Cina itu kan banyak makanannya segala macam ya. Ada babi juga gitu kan kalau dihidangkan. Ya gimana ya? Jadi aku makan makanan yang aku suka gitu. Kalau emang nggak ada yang aku suka di situ ya bisa order lagi gitu. Kalau misalkan emang masak pastilah ada dari misalkan, apalagi kalau misalkan di Cina kan banyak hidangannya, dari 10 hidangan pasti ada 1 atau 2 yang kamu suka, kamu makan aja terus yang itu ya. Biasanya juga kan piringnya piring puter tuh, jadi diputer tuh. Jadi ingat, kalau nggak suka bilang suka, kalau suka bilang Sayur doang. Ini air bolu. Ikan bolu. Nih, kok ketawa sih? Bolu mah kue lah. Orang jelas-jelas ikan bolu. Tahu ada lemak-lemaknya ini tuh ikan bolu. Kalau ikan kembung apa? Ikan rumah-rumah. Kamu ke tukang ikan, Pak, mau beli bolu sama rumah-rumah. Bolu. Enak bolu. Anaknya bolunya banyak lemaknya. Banyak. Sayur doang. Ini air bolu. Ikan bolu. Nih, kok ketawa sih? Bolu mah kue lah. Orang jelas-jelas ikan bolu. Bismillahirrahmanirrahim. UD Besi Jaya Mojokerto mempercepat tulangan besi beton SMI dengan kualitas super, harga grosir termurah se-Indonesia Raya. Buktikan sendiri dengan penawaran terbaik panjenengan. Alhamdulillah, semoga lancar barokah untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Ini dia, gimana kalau semua benua tersambung? Sobat Zon, pernah nggak sih ngerasa daratan itu kayak potongan yang dulunya menyatu tapi sekarang sudah terpisah? Nah, apakah benar seperti itu? Tonton video ini sampai habis. Ya, sekitar 250 juta tahun yang lalu, ini pernah terjadi yang disebut dengan benua Pangea. Bayangin deh kalau itu terjadi zaman sekarang. Pasti bakalan ada komunitas olahraga untuk mengitari semua benua cuman jalan kaki. Dan proses migrasi, transportasi, sampai pertukaran budaya bisa sangat mudah. Kalau dibayangin bakalan beda banget dengan dunia yang sekarang. Tapi hal ini beneran akan terjadi meskipun ratusan tahun ke depan. Bahas apa lagi? Makuku. Awalnya bingung cek. Dok, lagi ngapain dok? Menantu, sebelah sana jangan disapu, nanti aku jatuh lagi. Mama mertua, aku sapu yang ini dulu, nanti lagi. Buang-buang waktu aja. Seminggu cuma libur sehari masih aja kerja di sini. Kamu ngapain di sini? Bukannya mau pergi sama Devi? Gak apa-apa, nanti Devi juga lewat, aku bisa melihatnya. Kamu harusnya dandan dulu. Keluar kok gak perhatikan penampilan, sepatu sampai kotor gitu. Haya, kotor juga ya. Bendino dibantu lewat HP. Apa maneh anak buah gawe kesalahan diomeli sak gleme. Inilah alasannya kenapa di rest area jarang kita temukan gereja. Sebagian pasti mengetahui bahwa setiap di rest area memiliki area yang mencakup rumah makan, toilet, dan pastinya tempat beribadah. Namun tempat beribadah yang sudah pasti ada di rest area tersebut adalah musola ataupun masjid. Ternyata inilah alasannya. Yang pertama, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang pastinya hampir sudah pasti yang akan berhenti di rest area tersebut merupakan sebagian besar orang dengan beragama Islam. Yang kedua, dalam agama Islam seorang muslim wajib melakukan ibadah. pucuk ubinya jangan dibuang. 1, 2, 3, 4, 5. Memang hanya 5 lembar yang aku ambil sahabatku, sisanya tidak dipakai. Jadi bukan sampai yang tua-tuanya ya yang aku makan,
ini memang dibuang sahabatku. Tapi kalau kita rebus dengan yang paling pucuk, biasanya kalau dipakein soda kue, dia akan menjadi hancur ketika direbus. Karena kalau untuk restoran Padang, kita memang tambahkan sedikit soda kue atau baking powder supaya warnanya lebih cakep. Tapi kalau yang pucuknya dimasukin, dia bakal akan cepat basi dan warnanya tidak cakep. Dan bagian pucuknya itu akan hancur ketika diperas. Coba lihat di air rebusannya ini. Makanya kita ambil bagian yang sudah lebar-lebar aja, tapi bukan yang tua. Saya barusan tahu soal donor ASI. Yang orang-orang yang punya kelebihan ASI, ibu-ibu yang punya kelebihan ASI, ternyata bisa mendonorkan. 5 tahun yang lucu. Dia sangat mirip dengan putranya di masa kecil. Dia menatap anak itu dengan wajah termenung. Dia segera meminta sekretarisnya untuk mencari tahu latar belakang anak tersebut. Sekretaris bilang anak itu tidak punya ayah dan dibesarkan oleh mantan pacar putranya. Sekarang dia semakin yakin pada pikirannya. Jadi keesokan harinya dia membawa mainan-mainan ke taman kanak-kanak. Dia melihat anak ini persis seperti putranya ketika dia masih kecil. Dan terasa sangat familiar. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia sudah punya seorang cucu. Dia tidak menyangka akan diterima kejutan sebesar itu. Kok bisa gitu mirip dengannya? Dia persis seperti Jung Hyun waktu kecil. Dia bertanya pada anak itu tentang ayahnya. Jawabannya ayahnya sudah pergi ke surga. Setiap hari hanya dia dan ibunya tinggal bersama. Mendengar ini Nyonya memeluk cucu sulungnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir cucunya memiliki kehidupan yang gitu sulit. Dia tidak ingin meninggalkan anak itu. Tetapi untuk memastikan dia tidak salah, dia masih mengambil helai-helai rambut anak itu dan membawanya untuk tes hubungan darah. Tepat setelah itu, hasil tes membuktikan bahwa anak itu berhubungan darah dengan putranya. Setelah mengetahui hal ini, dia sangat bersemangat. Segera pergi mencari mantan pacar putranya. Tetapi gadis itu tidak mengakui anak ini adalah anak putranya. Tapi nyonya itu menunjukkan hasil tes padanya. Dan bilang dia tidak bisa membiarkan cucunya hidup begitu keras lagi. Dia ingin mendapatkan kembali hak asuh cucunya. Kamu telah membesarkannya selama ini sendirian. Aku tahu kamu bekerja keras. Apa kesalahannya jika gitu? Tentang Yahnya. Kami sudah lama putus. Kamu tidak bisa bertindak itu sembarangan. Sekarang kamu terlihat tidak sabar. Baiklah, lain kali aku lagi akan datang. Gadis itu mengatakan anaknya dibesarkan dirinya sendiri. Beberapa tahun ini, tidak ada hubungannya apapun dengan ayahnya. Kata sang nyonya satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah ke pengadilan. Gugatan yang menyangkut hak asuh anak harus dilakukan atas hak asuh anak. Oh gitu. Situasi ini sedikit merugikan putra Anda, Nyonya. Apa maksudmu? Kenapa kami dirugikan? Wanita itu, dia benar-benar kalah dari kita secara finansial. Hukumnya seperti itu. Sang ibu melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Dia belum pernah menerima tunjangan apapun sebelumnya. Pihak lain pasti berpeluang untuk menang. Namun, masih ada pengecualian. Tapi baru pada saat ini, sang menantu yang tidak bisa hamil, ketahui mantan pacar suaminya punya seorang. Popok dapat dua orang seniman asal Belgia menjadi satu-satunya pematung yang punya karya di bulan. Nama patungnya The Fallen Astronaut. Patung ini ditinggalkan di bulan pada tahun 1971 oleh Komandan Apollo 15. Seorang seniman asal Belgia menjadi satu-satunya pematung yang punya karya di bulan. Nama patungnya The Fallen Astronaut. Patung ini ditinggalkan di bulan pada tahun 1971. Lah iya, pada sing sedina tahun 76 terjadi fusi 4 partai Islam, NU, Permusi, PSII, Perti, melebur jadi satu. Terjadi fusi, lahirlah
Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Seekor monyet dari India ini dan Anis. Info makanan yang enak di Purwokerto. Ini di Loh, Assalamualaikum. Salam. Yo. Kang, itu acara yang Pak Jul bilang tuh perwakilan tuh kapan, Kang? Besok atau Selasa. Hah? Selasa. Selasa? Yo. Oh, Selasa. Oh iya. Oke. Tadi kemarin tuh aku disuruh ikut. Iya saya. Saya Selasa, Pak. Jam berapa, Kang? Bu, Jam berapa berangkatnya? urung tak baca, nanti aku lihat dulu. Aku tanya ke si Mas Haris dulu, mau berangkat jam berapa? Oh ya, berarti Selasa itu kan ini apa, kantornya dekat rumahku, jadi aku nunggu di sini aja. Iya. Ya? Oke. Selasa ya? Iya. Ayo besok aku sepertinya ya. Kang, Mas Kang. Yuk. وَدَنْصَحَ لِأَبِي وَرَبَّتْنِي مُصْلِحًا أُسْدَادَ المُعَدَيْنِ يا رب صل على حبيبك مصطفى Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا أمي يا الكرم ما مضى بصل على أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين قد أنصحني أبي وربته بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي
نتواصى بالهبابا نتواصى بالهبابا والبتول المصطفى والتدين وتنطقنا سهابا وعلى بشركات وبك لفتانا ونجاني الخير هذا وتبرنا سماء وتوافى بالحبابا توسل بابا وتتوني المصطفى وتنجيز من صحابة وبعد جواب مسامة ونتوسل من حوابة بابا وبلغت للمصطفى هذه الصحابة Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.